Penentuan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia masih kerap diwarnai perbedaan setiap tahunnya. Metode hisab dan rukyat menjadi dasar utama, namun hasilnya tidak selalu sama. Lantas sebenarnya bagaimana proses penentuan lebaran dilakukan dan apa yang menjadi faktor pembeda? Kita akan bahas bersama Pak Pranoto Hidayah Rusmin, anggota MTT PWM Jabar sekaligus juga dosen STIE ITB. Selamat malam Pak Pranoto, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Selamat malam, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Pranoto, jadi mungkin bisa dijelaskan kepada kami dan seluruh penonton CNN Indonesia, sebenarnya secara astronomi dan juga akademik, apa saja yang bisa menjadi parameter utama dalam menentukan hilal ini bisa terlihat atau tidak, Pak? Ya, baik Bu Ayu. Ini memang kalau kita membahas secara akademiknya, itu akan melibatkan paling tidak 3 keilmuan ya. Keilmuan tafsir, Al-Quran dan Hadis, kemudian keilmuan sains, dan keilmuan fikih. Nah selama ini secara fikih itu dipahami awal bulan itu ditentukan oleh hilal begitu ya, atau istima begitu. Nah tetapi kalau kita perhatikan tafsir Al-Baqarah 189 ya, itu kita akan mendapati bahwa ahilah atau dipahami sebagai fase-fase bulan itu berfungsi sebagai mawakit atau mikot-mikot atau dipahami sebagai waktu-waktu. Ya, ini bersifat global, ya global. Jadi ini fase-fase bulan mungkin ada gambar yang saya sampaikan tadi fase-fase bulannya. Ini juga sudah ada rumus matematiknya, ya. Sehingga kalau kita plot data, nextnya lagi, data dari seluruh penjuru bumi, ahilah atau fase-fase bulan ini, baik secara geosentris maupun toposentris, itu bersifat global, ya. Nah, globalitas ini kita dapat lihat dari nilai fraksi iluminasinya, ya. Jadi parameter yang sekarang digunakan itu adalah ketinggian hilal dan elongasi. Nah, secara saintifik kalau kita melihat fase-fase bulan itu, parameter utamanya mestinya adalah fraksi iluminasi dan elongasi. Keduanya bersifat global. Begitu Bu Ayu. Oke, baik Pak Pranoto, kalau di Indonesia sendiri ini kan sebenarnya masih digunakan kombinasi antara metode hisab dan juga metode hilal begitu. Nah, seringkali seperti tahun ini yang terjadi ada perbedaan penetapan 1 Ramadan dan juga 1 Syawal. Bagaimana penilaian Anda terhadap metode yang digunakan pada penetapan Idul Fitri di Indonesia? Ya. Memang kita ketahui terbagi menjadi paling tidak 2 kelompok ya. Satu kelompok itu membentuk pola ru'yatul hilal dan hisab imkanur ru'yat. Nah tetapi dalam hal ini Muhammadiyah menggunakan hisab murni, di mana ru'yah hilal dan istiqmal itu dipahami sebagai cara atau wasilah saja ya. Jadi kalau kita pahami, ada namanya hadis ru'yah hilal itu sebagai ilat ya. Jadi penentuan waktunya itu bukan termasuk ibadah mahdoh ya. Namun demikian tujuannya berupa penentuan jumlah hari 1 bulan kalender yang diajarkan Nabi dalam hadis ru'yah hilal itu sebenarnya pengajaran saintifik yang sangat luar biasa ya. Karena itu menentukan jumlah hari 1 bulan Ramadan berdasarkan durasi siklus sinodik bulan. Pada waktu itu memang dari hilal ke hilal. Tetapi nanti kalau kita kembali ke hisab yang berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, itu dapat ditentukan dari istima atau konjungsi ke istima atau konjungsi berikutnya. Sehingga kalendernya akan betul-betul sinkron dengan fenomena alamnya. Begitu Bu Ayu. Oke, nah, jadi dalam hal ini mungkin saya tambahkan sedikit bahwa hisab Muhammadiyah itu berbasis model matematik yang presisi
yang didasarkan pada ada 2 ayat di dalam Al-Quran sebagai muara dari ayat-ayat hisab kalender, yaitu Al-Isra 12 dan Yunus ayat 5. Ya. Al-Isra 12 itu hisabnya adalah durasi sehari semalam. Nanti yang kalau kajian saintifiknya menghasilkan durasi 24 sehari, ya, dan itu yang menjadi basis pertama kali standar waktu 1 detik. Ya. Nah ini standarisasi sangat penting. Kemudian yang Yunus ayat 5 itu merupakan model matematik yang memodelkan 2 siklus acuan kalender berupa siklus semu harian matahari dan siklus sinodik bulan. Ya. Nah model matematik ini dibangun berdasarkan data observasi ribuan kali siklus, sehingga model matematiknya itu betul-betul sudah presisi, dapat diterima begitu ya. Hingga disitulah kita dapat membuat kalender yang prediktif beberapa puluh tahun ke depan. Itu karena kita mengandalkan model matematik yang memang valid. Baik. Ya, begitu, baik. Baik, Ya. Pak Pranoto, dengan perkembangan keilmuan astronomi modern saat ini yang sudah sangat luar biasa, ada metode yaitu kalender Hijriyah Global Tunggal yang disinyalir ini bisa membuat umat Islam bersatu dengan prinsip 1 hari dan 1 tanggal. Nah, kalau dari KHGT ini sendiri, teknis penghitungannya akan seperti apa, Pak? Ya, saat ini memang kriterianya berdasarkan atas pemahaman fikih ya, bahwa ada 2 di dalam parameter KHGT. Yang pertama adalah kriteria ketinggian hilal 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat. Dan satu lagi adalah istimak yang terjadi sebelum fajar di New Zealand. Ya. Nah tentu saja ini memang akan menimbulkan diskusi yang cukup hangat begitu di antara para pengamal pemerhati kalender begitu. Nah, namun demikian kalau kita tambahkan keilmuan tafsir dan sains begitu ya, kita mencoba melihat tafsir ayat-ayat Al-Quran dan hadis secara lebih objektif ya, itu pengambilan international deadline atau garis tanggal internasional itu menjadikan kalender itu jadi teratur ya. Jadi awal hari, awal pekan, awal bulan, dan awal tahun semuanya akan dimulai dari garis tanggal internasional. Ya, itu tidak akan lagi istilahnya berpindah-pindah begitu ya. Ini adalah international deadline yang akan membuat keteraturan dari kalender. Sedangkan nanti globalitas dari KHGT itu dijamin dari penentuan jumlah hari 1 bulan kalender pada unit bulannya. Itu yang ditetapkan berdasarkan durasi siklus sinodik bulan yang memang itu bersifat global. Oke, berarti kalau dari pemahaman KHGT ini, kapan kita bisa mengetahui jatuhnya Idul Fitri atau 1 Syawal? Apakah dari setahun sebelumnya sudah bisa diketahui atau 1 bulan sebelumnya? Mau berpuluh-puluh tahun ke depan tidak ada masalah, sepanjang model matematiknya kita jaga ya. Kalau diperhatikan basis observasi dari pembuatan sistem waktu itu ada di Luqman ayat 29. Jadi sistem waktu yang dibangun itu mestinya adalah berdasarkan siklus siang malam, siklus semu harian matahari, dan siklus sinodik bulan. Ya. Nah karena kita bangun menggunakan model matematik yang valid dan itu akan terus dijaga oleh para ilmuwan sehingga tidak ada masalah. Mau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan itu tidak akan masalah. Itu akan tetap valid ya. Tidak perlu itu dicek kembali setiap bulan Ramadan, Syawal atau Zulhijjah. Itu tidak perlu ya. Oke, baik. Begitu, Pak Pranoto, jika KHGT ini bisa dianggap sebagai solusi pemersatu yang valid hingga puluhan tahun ke depan, mengapa hingga kini KHGT ini belum diterapkan di Indonesia? Kendala utamanya di mana, Pak? Nah, kendala utamanya ini adalah
Persoalan kalender bukan hal yang sederhana begitu ya. Paling tidak melibatkan 3 keilmuan. Jadi keilmuan tafsir, keilmuan fikih dan sains. Nah, tentu saja kita harus membangun metodologinya kembali agar dari semua sisi tafsir ayat Al-Quran dan hadis itu kita memperoleh tafsir yang jelas, mudah dipahami, logis begitu ya, dan memiliki bukti-bukti begitu dari bahasa aslinya. Ini yang seringkali sebenarnya persoalannya ada pada ranah tafsir dan fikih, di mana itu terdapat perbedaan. Ya. Nah, kita perlu membangun keilmuannya kembali, ya, dengan metodologi keilmuan. Baik, oke. Terakhir Pak Pranoto sekaligus sebagai closing statement begitu ya, dari sudut pandang seorang akademisi, bagaimana kemudian Anda melihat perbedaan awal bulan Ramadan dan juga Lebaran yang ini sering kali terjadi di Indonesia, Pak? Baik, Bu Ayu. Saya kira dengan perbedaan ini kita terima dulu dengan saling mendoakan ya. Semoga amal ibadah puasa Ramadan kita semuanya diterima oleh Allah gitu ya. Amin. Kemudian lebih lanjutnya kita perlu duduk bersama untuk diskusi keilmuan ya, dengan membawa sikap ilmiah ya. Sikap ilmiah itu artinya kita mencoba berusaha objektif dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, kemudian juga objektif terhadap fenomena alam yang menjadi acuannya. Ya. Kemudian tentu saja sikap ilmiah itu perlu dibarengi dengan metode keilmuannya. Metode tafsir kami kuatkan dengan kaidah-kaidah bayani dan burhani, ya, sehingga tafsir yang dipelih tadi kita tidak melakukan dugaan-dugaan. Jadi kita menafsirkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, kemudian menafsirkan hadis itu dari bagian-bagian lain dari hadis itu. Jadi kita tidak melakukan spekulasi terhadap penafsiran-penafsiran ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Ya. Begitu juga nanti ketika akan masuk ke kajian ilmiah, ke kajian saintifik, coba dipastikan dulu fenomena alamnya. Apakah itu fase-fase bulan dalam satu siklus sinodiknya yang menjadi acuan, ataukah hanya satu fase saja, ya? Karena dalam Al-Baqarah 189 itu seluruh fasenya, sedangkan pada hadis ru'yat hilal itu Nabi menggunakan satu fase saja, tapi sebenarnya digunakan untuk penentukan jumlah hari satu bulan kalender berdasarkan durasi siklus sinodik bulan. Ini betul-betul pengajaran yang bersifat saintifik, ya, bukan bersifat ta'abudi. Saya kira demikian, Bu Ayu. Terima kasih. Baik, ini juga yang masih menjadi pertanyaan dan ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di Indonesia. Kita masih menunggu kapan 1 Syawal 1447 Hijriah akan jatuh. Apakah esok hari di tanggal 20 Maret atau tanggal 21 Maret? Kita masih menunggu konferensi pers dari Kementerian Agama. Terima kasih banyak atas informasinya dosen STEI ITB sekaligus anggota MTT PWM Jabar, Pak Pranoto Hidayah Rusmin. Selamat malam Bapak, terima kasih atas informasinya. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.